Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Aku ingin berbagi pengalaman perdana aku pertama kalinya masuk ke dalam bangunan Masjid Istiqlal di Jakarta. Ini adalah pertama kalinya aku melihat bagaimana isinya Masjid Istiqlal, karena sebelumnya hanya pernah eksplor kompleks luar bangunannya aja. Jadi semoga informasinya berguna, terutama untuk teman-teman yang belum pernah masuk Istiqlal atau kangen berada di dalam sini lagi. Jadi yuk ikutin aku. Jujur aku nggak banyak tahu mengenai masjid ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau mungkin dalam penyebutan bagian-bagian, proses atau yang lainnya ada kesalahan. Aku masuk lewat salah satu pintunya dan sebelum masuk itu di screening dulu sama petugas. Kita juga harus menitipkan alas kaki kita, sepatu atau sendal. Dan tadi adalah tempat untuk ambil air wudhu. Jadi aku ke situ dulu prosesnya. Dan sesudah naik satu tingkat, aku masuk ke ruang utamanya. Wow, ini megah banget teman-teman. Ini luar biasa sih. Ini aku kagum banget melihat dalamnya yang bukan hanya megah tapi juga berasa anggun dan hikmat banget. Wow, keren. Dan katanya ini ada banyak filosofinya. Aku nggak akan bahas ke situ karena teman-teman bisa lihat di Wikipedia untuk detailnya. Tapi yang pasti berada di sini bikin kagum dan ini beneran sih. Ini pertama kalinya dan aku ngelihat ini keren banget. Keren, keren. Dan makin memahami sih kenapa Masjid Istiqlal atau yang secara harafiah diartikan Masjid Merdeka adalah Masjid Nasional Republik Indonesia teman-teman. Karena selain lokasinya memang strategis, luas dari masjid ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Kalau di Indonesia udah jelas ya, karena di sini bisa menampung lebih dari 200.000 jemaah. Bangunan utama Masjid Istiqlal terdiri dari 5 lantai dan satu lantai dasar. Nanti juga ada koridor-koridor juga yang menghubungkan antar satu pintu dengan pintu yang lain. Aku coba ajak teman-teman untuk naik satu tingkat lagi. Kita naik ke lantai yang lebih tinggi dari yang sekarang ya. Kagum sih dengan detailnya teman-teman. Jadi mulai dari lantainya, terus juga ventilasi udaranya, pagarnya, temboknya, itu semua benar-benar didesain supaya memberi kenyamanan buat orang yang beribadah, termasuk juga orang yang datang ke sini untuk cari tahu lebih banyak tentang Masjid Istiqlal. Dan sedikit sejarahnya, jadi dari yang aku baca, masjid ini pertama kali dicanangkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1961. Tapi baru 17 tahun kemudian masjid ini selesai dibangun dan diresmikan. Tepatnya pada tanggal 22 Februari 1978. Kita bisa lihat prasastinya di salah satu pintu masuknya dan waktu itu diresmikan oleh Presiden Soeharto. Ini suasana selasar-selasar di lantai atas yang aku naikin. Dan memang posisi atau letak dari Masjid Istiqlal ini strategis banget teman-teman. Dekat dengan pusat pemerintahan, terus juga dekat dengan Monas. Jadi mobilisasi jemaah untuk menuju ke sini mudah. Dan memang karena masjid nasional, maka di Masjid Istiqlal ini rutin diadakan upacara atau peringatan hari-hari besar keagamaan Islam. Wow, ini tiang-tiang penopang dari kubahnya ini besar banget ya. Megah. Dan memang detailnya itu loh yang aku selalu bilang, wah ini keren banget. Karpet yang ada biasanya digelar sekarang lagi digulung teman-teman. Ini adalah prosedur protokol kesehatan yang diterapkan oleh pengelola masjid. Tapi justru kalau aku ngelihatnya marmer-marmer yang ditonjolkan di sini justru lebih bisa memantulkan cahaya-cahaya dari atas, dari kubah, dari lampu, yang bikin suasananya tuh makin megah ya. Dari dalam aku turun lagi dan keluar untuk mengeksplor koridornya. Ini adalah salah satu koridornya yang mengarah ke Monas. Pantulan cahaya, terus juga susunan lampu, ini memberi kesan yang simetris banget. Dan berada di sini dengan ketenangan, terus juga melihat suasana di sekelilingnya, ini bikin nyaman sih teman-teman. Bahkan
bulan yang ada di atas langit ini kelihatan banget dari sini. Suasananya bersih, tertib, asri. Walaupun megah dan nggak terlalu rame, aku nggak ngerasa kayak gelap gimana gitu ya. Tapi di sini benar-benar pencahayaannya bikin kita nyaman untuk explore. Banyak pemimpin-pemimpin dunia yang sudah pernah datang dan berkunjung ke Masjid Istiqlal, kayak Pangeran Charles, beberapa presiden Amerika seperti Bill Clinton, terakhir tuh Barack Obama tahun 2010, ada juga Raja Saudi, dan banyak tokoh-tokoh dunia lainnya teman-teman, yang melambangkan bahwa mereka itu tertarik dengan arsitektur, fungsi, serta yang paling penting keberadaan dari masjid ini bagi Indonesia. Aku aja yang non-muslim bisa bangga dan bersyukur Indonesia punya masjid seperti Masjid Istiqlal. Apalagi teman-teman ya yang beragama muslim yang pernah beribadah di sini atau yang pengen beribadah di sini pasti merasain bahwa Istiqlal ini benar-benar jadi bagian yang manunggal dari Indonesia. Masjid Istiqlal memiliki satu menara yang tingginya 96,66 meter dan punya makna tersendiri teman-teman. Ini hanya ada satu menara dan terbuat dari kerangka baja yang kalau dari jauh udah kelihatan banget deh. Ini menaranya Masjid Istiqlal. Dan aku sering banget dari luar kompleks masjid suka fotoin karena menaranya khas banget dan memang lokasinya menarik banget untuk difoto. Apalagi sekarang berada di dalam sini, wah jadi makin deket dan ngelihat langsung menaranya dari dalam. Di salah satu sudut dari koridor atau selasarnya ini ada beduk raksasa yang konon katanya terbuat dari sebatang pohon dari Kalimantan, kalau nggak salah pohon meranti ya, meranti merah, yang konon usianya lebih dari 300 tahun. Dan beratnya ini berat banget sih. Dan aku berhasil melihatnya dan pengen coba lihat dari deket nih. Ternyata nggak hanya ada satu beduk, tapi ada beberapa beduk teman-teman. Ini beduknya. Jadi ingat kalau kecil gitu ya, waktu main ke rumah nenek atau eyang, suka ikutan mukul beduk. Ini mimbarnya. Nah, ini dia beduk raksasanya. Wah, emang beneran gede sih. Wow. Dulunya sering dibunyiin, tapi sekarang katanya udah pakai alat perekam. Jadi lebih praktis. Cuma katanya masih suka dibunyiin juga. Oh, di sebelah juga ada tongnya nih. Tong buat bunyi-bunyiin juga. Wow. Luar biasa. Nah, ini adalah bagian terakhir dari eksplorasi aku di dalam kompleks bangunan Masjid Istiqlal. Ini kayak semacam balkon yang mengarah ke Monas. Ada bendera merah putihnya juga, gede juga nih. Baik teman-teman, ini video dari aku. Sekali lagi, aku nggak tahu banyak. Aku juga mungkin ada kesalahan penyebutan, jadi mungkin mohon maaf ya. Kalau dalam video ini mungkin ada yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Kalau teman-teman tertarik, mungkin bisa tulis di kolom komentar apa yang harus aku explore lagi. Karena aku tertarik juga untuk ceritain kompleks di luarnya, di luar bangunan. Jadi apa aja ada informasi menarik yang bisa aku share. Mungkin teman-teman bisa bantu tulis di kolom komentar. Itu aja informasi dari aku, semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa share terus hal positif untuk sekeliling kita. Makasih banyak teman-teman udah support channel ini dan yuk kita terus explore kota kita. Dah.